wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKM Prawas kami. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah basis data dengan asisten dosen mata kuliah basis data. Next. Sebelumnya izinkan kami perkenalan dulu. Yang pertama saya Rimbi Dewi Setianingrum dengan NIM terakhir 186 dengan rekan saya. Saya Nurul Aini dengan NIM akhir 060. Dan saya Tiati Salisa dengan NIM 223. Oke, untuk studi kasusnya sendiri, yaitu ada pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan. Tingkat pertama atau biasa disebut FKTP, melibatkan berbagai proses administratif dan medis yang harus dikelola secara interintegrasi. Seperti pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, tindakan pelayanan, penjadwalan dokter, dan resep obat. Nah, dalam sistem manual atau setengah digital ini, data itu sering tersebar pada banyak dokumen tentang terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan layanan, dan kesulitan dalam penelusuran riwayat kesehatan pasien. Next. Oke, lanjut. Sistem apa sih yang perlu kita bangun? Yaitu yang pertama, yang mampu mencatat data pasien baru dan lama secara digital, sehingga sistem itu harus mempunyai fitur validasi seperti menggunakan NIK atau KTP, dan kalau bisa menggunakan nomor JKN untuk menghindari duplikasi data. Kemudian yang kedua itu adalah menyediakan form terstruktur untuk mencatat riwayat pasien dan rekam medis. Yang ketiga yaitu otomatis mencatat semua tindakan medis dan dokter dapat langsung meresepkan obat dari daftar stok farmasi dan memastikan ketersediaan obat. Nah, ini tuh meminimalkan kesalahan penulisan resep. Satu, kemudian yang keempat itu ada mengelola jadwal praktik dokter, yaitu termasuk jam cuti dan pergantian jadwal. Nah, pasien dan petugas ini dapat melihat dari jadwal dokter tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada sistem yang mampu resepnya itu dibuat oleh dokter otomatis masuk ke antrian farmasi untuk mempercepat proses penyiapan obat. Next. Ya, di sini aku akan menjelaskan tentang CDM. Yang pertama ini pasien melihat jadwal dokter. Apakah dokter di hari itu yang kita inginkan itu ada atau tidak. Selanjutnya, pasien melakukan pendaftaran. Ini dengan entitas one to one karena pasien melakukan satu pendaftaran. Selanjutnya, setelah pasien melakukan pendaftaran, pasien mendapatkan jadwal periksa. Setelah itu, pasien melakukan registrasi untuk langsung registrasi menginformasikan ke dokter. Selanjutnya, pasien dilakukan tindakan dan dokter melakukan tindakannya. Yang memiliki dokter sama tindakan pelayanan ini memiliki hubungan one to many. Selanjutnya, setelah dilakukan tindakan pelayanan, dokter memberikan rekam medis dan rekam medis tersebut menghasilkan resep. Selanjutnya, setelah mendapatkan resep, pasien melakukan pembayaran. Ke ruang farmasi. Farmasi ini pasien butuh. Untuk farmasi dan obat ini relasinya one to many karena
satu farmasi itu pasti memiliki beberapa obat. Dan untuk rekam medis ini sama resep itu one to one karena eh, setiap satu rekam medis itu mempunyai satu resep obat. Selanjutnya untuk PDM-nya sama saja relasinya dengan CDM, tetapi di sini PDM itu lebih kompleks, seperti ada tipe datanya apa dan apakah data tersebut merupakan primary key atau foreign key. Seperti ini jadwal dokter. Ini ada ID jadwal. Ini termasuk primary key karena ini termasuk kata kunci dari jadwal dokter tersebut. Next. Selanjutnya adalah DDL. DDL ini adalah proses untuk membuat tabel di database PostgreSQL. Nah, di sini dari CDM dan PDF sebelumnya kami mempunyai tabel sebanyak 12 tabel, yaitu ada tabel pasien dengan isi ID pasien, nama pasien, NIK, alamat, nomor telepon, ID. Di create table ini kita juga menginputkan tipe datanya dan juga apakah itu primary key dan juga harus harus diisi atau tidak. Nah, selanjutnya ada create table jadwal dokter, create table dokter. Di sini ada ID dokter, nama, spesialis. Nah, ID pada setiap tabel ini bertipe serial karena nanti biar tiap ID yang masuk itu langsung ter tercatat dan langsung mempunyai ID. Terus selanjutnya ada create table obat. Di tabel obat ini ada ID obat, nama obat, expired, jenis obat, dosis, dan juga harga. Selanjutnya adalah tabel farmasi yang berisikan ID farmasi, nama obat, stok, lokasi, nomor telepon, dan juga jam operasional. Nah, selanjutnya adalah create tabel registrasi. Tabel registrasi ini ada ID registrasi, ID pasien, ID dokter, foreign key dari ID pasien, foreign key ID dokter. Selanjutnya ada rekam medis. Rekam medis ini ada ID rekam medis, ID pasien sebagai foreign key dan juga ada tanggal kunjungan, keluhan, riwayat dan juga catatan. Ada juga tabel tindakan pelayanan, tabel resep, tabel pembayaran dan juga sistem pendaftaran. Nah, tabel-tabel ini nanti akan dimasukkan datanya di dalam DML. DML akan dijelaskan oleh teman saya hari ini. Baik, untuk DML ini adalah kita untuk menginputkan datanya. Yang pertama itu ada insert into pasien, kita memasukkan data untuk entitas pasien, yaitu ada nama pasien, NIK, alamat, nomor telepon, dan ID JKN. Nah, di bawahnya kita juga menginputkan data untuk entitas jadwal dokter, yang dimana atributnya adalah hari, jam, dan spesialis. Kemudian di bawahnya ada insert into dokter, yaitu menginputkan data untuk dokternya, yang dimana itu ada nama dan spesialis. Selanjutnya ada insert into registrasi, yang dimana kita menggunakan atribut ID pasien dan ID dokter. Setelah itu di bawahnya ada insert into jadwal periksa, yang dimana entitasnya ada atributnya ada ID pasien, keluhan, riwayat, dan layanan. Selanjutnya ada insert into sistem pendaftaran, yaitu atributnya ada pasien, keluhan, riwayat, layanan, dan tanggal. Di bawahnya ada insert into rekam medis yang menggunakan atribut ID pasien, tanggal kunjungan, keluhan, riwayat, dan catatan. Selanjutnya di bawahnya ada insert into untuk obat, yaitu kita menggunakan atribut nama obat, expired, jenis obat, dan dosis dan harga. Kemudian di bawahnya ada insert into resep.
yaitu menggunakan atribut ID obat, ID rekam medis, nama obat, dosis, dan jumlah. Selanjutnya ada insert into tindakan pelayanan yang menggunakan atribut ID rekam medis, nama tindakan, deskripsi tindakan. Selanjutnya ada insert into farmasi yang menggunakan atribut nama obat, stok, lokasi, nomor telepon, jam operasional. Yang terakhir yaitu insert into pembayaran yang menggunakan atribut ID registrasi, tanggal pembayaran, total tagihan, metode pembayaran, dan status pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu laporan data rekam medis pasien. Nah, untuk mengetahui data rekam medis pasien, kita select atau memasukkan dari ID rekam medis, nama pasien, NIK, tanggal kunjungan, keluhan, riwayat, catatan, dan juga mengganti jika tidak ada dengan tidak ada tindakan. Dari rekam medis, dari pasien, tindakan layanan, dan juga rekam medis dengan mengurutkan rekam medis, nama pasien, NIK, tanggal kunjungan, keluhan, riwayat, dan catatan. Dan juga kita order by ini untuk mengurutkan dari yang rekam medis terbaru, tanggal terbaru. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dari tabel ini menghasilkan ada ID rekam medis, nah pasien, NIK, seperti yang dijelaskan di grup by ini. Nah, selanjutnya di tanggal kunjungan ini adalah menghasilkan dari order by tanggal kunjungan descending ini adalah dari yang terbaru seperti tanggal 29 November, 28 November, 27 November sampai yang terlama. Terlama ini makin ke bawah itu makin terlama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui data pendaftaran pasien dalam 1 bulan terakhir. Nah, untuk mengetahui hasil dari pasien dalam 1 bulan terakhir ini, kita tinggal dari sistem pendaftaran dan juga pasien, di mana tanggalnya itu lebih dari sama dengan hari sekarang sampai interval 30 hari. Jadi jadi ini tuh menampilkan data yang mendaftar 30 hari terakhir dengan mengurutkan tanggal yang paling terbaru. Nah, di sini hasilnya ada dua hasil, yaitu ID pendaftaran 10 dan 9 yang bernama Ani Rahmawati dan juga Zainal dengan di bulan 12 dan juga bulan 11. Selanjutnya struk obat pasien. Nah, di sini kunjungan, catatan, nama obat, jumlah, harga, dan juga subtotal produk ini didapatkan dari jumlah dikalikan harga dari tabel pasien, rekam medis, resep, dan obat dan juga diurutkan dengan nama pasien dan juga tanggal kunjungan seperti ini. Hasilnya adalah 10 tabel yang berisikan nama pasien, tanggal kunjungan, diagnos, nama obat, jumlah, harga satuan, dan subtotal obat. Di sini juga mengurutkan dari yang terbaru kunjungannya. Seperti ini dari tanggal 29 November, 20, 21, 22, dan juga setelahnya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga dari presentasi kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.